Pernah nggak sih kamu merasa sendirian meskipun punya banyak teman di media sosial? Atau mungkin kamu lagi scroll TikTok, IG, atau Twitter, tapi malah ngerasa kosong? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Di era digital ini banyak banget orang, terutama Gen Z nih, yang ngerasa kesepian meskipun teknologi bikin kita lebih terkoneksi. Jadi hari ini kita akan bahas kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara ngadepinnya. Dan yang paling penting, gimana menemukan hubungan yang lebih bermakna. Kenapa kita bisa ngerasa kesepian di era digital ini? Paradox of connectivity. Banyak dari kita mungkin berpikir, teknologi bikin kita lebih dekat kan? Jadi, kenapa malah banyak yang ngerasa kesepian? Nah, ini yang disebut paradox of connectivity. Menurut Dr. Sherry Turkle, penulis buku Alone Together, teknologi digital menciptakan ilusi koneksi tanpa kedalaman. Kita punya banyak interaksi, tapi jarang yang benar-benar bermakna. Misalnya, kamu mungkin punya 1000 teman di IG, tapi di saat susah, cuma 1 atau 2 orang yang benar-benar ada untukmu. Atau, kamu sibuk membalas DM, tapi percakapan itu berhenti di obrolan ringan tanpa kelanjutan. Social comparison di media sosial. Kita lihat orang lain punya hidup yang kelihatan sempurna, jalan-jalan ke Bali, dinner fancy, atau happy sama pasangannya. Tapi kita lupa, itu cuma highlight hidup mereka. Menurut penelitian dari Journal of Social and Clinical Psychology, semakin banyak waktu yang dihabiskan di media sosial, akan semakin besar kemungkinan kita untuk merasa kesepian dan kurang puas dengan hidup sendiri. Ini karena kita sering membandingkan realita kita dengan versi terbaik hidup orang lain. Kurangnya interaksi tatap muka. Teknologi bikin kita jarang ngobrol langsung. Sekarang, lebih gampang chat daripada ketemu. Tapi tahu nggak, penelitian menunjukkan kalau komunikasi tatap muka itu lebih efektif membangun koneksi emosional. Jadi nggak heran kalau kita akan merasa kesepian meskipun kita sibuk di dunia maya. Bagaimana menemukan makna dalam hubungan? Kenali hubungan yang berkualitas. Karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Teman dekat nggak perlu banyak, yang penting tulus dan saling mendukung. Daripada punya 10 grup WhatsApp yang nggak pernah ngobrol dalam, lebih baik punya 1 grup kecil sama teman yang beneran ngerti kamu. Daripada ngechat ratusan orang tanpa arah, coba fokus ngobrol sama 1 orang yang benar-benar peduli. Jadilah pendengar yang baik. Kadang kita sibuk cerita, tapi lupa mendengar. Padahal, mendengarkan itu kunci hubungan yang bermakna. Ada sedikit tips, saat ngobrol, fokuslah dan jauhkan handphonemu. Dengarkan dengan hati, tunjukkan empati, dan kalau temanmu curhat, hindari langsung kasih solusi. Kadang mereka cuma butuh didengar. Bangun kebiasaan digital detox. Kadang kesepian muncul karena kita terlalu fokus di layar, bukan di dunia nyata. Tentukan waktu bebas gadget, misalnya sebelum tidur atau saat makan. Manfaatkan waktu itu buat ngobrol sama keluarga atau teman, atau sekedar refleksi diri. Investasi di hubungan dunia nyata. Ketemu langsung punya dampak besar buat emosional kita. Cobalah untuk meluangkan waktu bertemu orang-orang terdekat. Kamu bisa buat jadwal ketemuan rutin sama sahabat, misalnya seminggu sekali. Ikut komunitas yang sesuai minatmu seperti klub buku atau kelas yoga. Ini nggak cuma bikin kamu punya teman baru, tapi juga menambah pengalaman baru. Bagaimana memulai perubahan? Refleksi hubunganmu saat ini. Tanya ke diri sendiri, siapa orang yang benar-benar peduli sama aku? Siapa yang bikin aku ngerasa dihargai? Apa aku juga udah jadi teman yang baik buat mereka? Kalau ada hubungan yang terasa toksik atau cuma bikin capek, jangan ragu untuk menjauh. Ingat, menjaga kesehatan mental itu lebih penting. Berani jadi yang memulai. Kadang kita merasa kesepian karena nunggu orang lain yang memulai duluan. Tapi tahu nggak, jadi orang yang ngajak ngobrol atau bertanya kabar duluan itu nggak salah. Coba chat teman lama yang udah lama nggak kamu hubungi. Kalau kamu lihat teman di media sosial yang kelihatan sedih, tawarkan bantuan.
Aku ada waktu kalau kamu mau ngobrol. Bangun kebiasaan gratitude. Menurut penelitian dari Greater Good Science Center, bersyukur bikin kita lebih bahagia dan merasa lebih terkoneksi. Setiap hari, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri, terutama tentang orang-orang di sekitarmu. Misalnya, aku bersyukur punya sahabat yang selalu mendukung. Aku bersyukur orang tua masih sehat. Bersyukur bikin kamu lebih menghargai hubungan yang kamu miliki. Hidup itu tentang koneksi yang bermakna. Kesepian di era digital itu nyata, tapi kamu bisa menghadapinya. Ingat, yang penting bukan jumlah orang di hidupmu, tapi seberapa dalam koneksi yang kamu bangun. Jangan takut untuk menunjukkan perhatian ke orang lain karena terkadang mereka juga merasa kesepian, tapi nggak tahu bagaimana memulai. Dan yang paling penting, jangan lupa jadi teman yang baik buat dirimu sendiri dulu. Kesepian itu sebenarnya nggak sepenuhnya buruk. Dalam momen sunyi, kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Kata Rainer Maria Rilke, seorang penyair di Jerman, pentingnya memberi dan menerima. Ada satu prinsip dari Dalai Lama yang relevan banget. Hubungan yang bermakna bukan soal seberapa kamu menerima, tapi seberapa kamu tulus untuk memberi. Kadang, dengan memberikan perhatian lebih dulu, kita bisa menciptakan koneksi yang lebih kuat. Mahatma Gandhi pernah bilang, bahkan tindakan kecil seperti menghubungi teman lama, senyum ke orang asing, atau mendengarkan seorang curhat bisa berdampak besar. Jadi jangan anggap sepele kebaikan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Hidup itu tentang kehadiran. Kita sering lupa kalau kehadiran yang tulus lebih penting daripada kata-kata indah. Seperti kata Maya Angelou, kalau kamu hadir sepenuh hati untuk orang-orang di sekitarmu, mereka akan merasa dicintai dan dihargai. Jangan lupa jadi teman yang baik untuk diri sendiri. Jadi sebelum kamu sibuk mencari hubungan yang bermakna dengan orang lain, pastikan kamu punya hubungan yang baik juga dengan dirimu sendiri. Karena cinta yang sejati selalu dimulai dari dalam. Kamu gak sendiri di perjalanan ini. Di kolom komentar, share momen ketika kamu merasa kesepian dan bagaimana kamu mengatasinya. Siapa tahu cerita kamu bisa membantu orang lain di sini. Dan ingat, aku ada di sini untuk mendukungmu. Jadi jangan ragu buat kembali ke video ini kalau kamu butuh pengingat bahwa kamu itu berharga dan kamu layak punya hubungan yang bermakna. Kalau video ini membantu, kasih like, share ke teman-teman yang mungkin butuh, dan subscribe channel ini. Yuk kita bangun komunitas yang saling mendukung dan peduli.